Baiklah, untuk pertemuan pertama ini Ibu akan menyampaikan sebenarnya untuk apa Anda belajar mata kuliah kritik, ya. Untuk apa Anda mempelajari kritik gitu. Jadi kalau Anda pahami sebenarnya Anda mesti menekuni mata kuliah ini, walaupun dia kritik ini sebenarnya memang apresiasi. Jadi melalui apresiasi Anda mengenal bentuk seni pertunjukan itu sendiri, pertunjukan-pertunjukan yang Anda pernah tonton. Kemudian ketika itu Anda hanya baru mengenal, oh ini yang tari, ini yang musik, ini yang teater, oh ini yang kontemporer, ini yang tradisi, ini yang klasik. Nah, pada tahap apresiasi sepatutnya Anda sudah memahami hal tersebut. Oleh karena itu, di dalam kritik seni, saya tidak akan mengajarkan lagi kriteria-kriteria seni pertunjukan yang Anda akan tonton, karena memang kritik seni ini kita lebih banyak menonton. Oleh karena dalam COVID sekarang, saya persilahkan Anda menonton TV, pertunjukan yang ada di TV, ya. Sebanyak itu kita punya channel TV, silakan Anda menontonnya, kemudian di YouTube. Tetapi apabila Anda menonton pertunjukan ke taman budaya atau ke tempat-tempat sanggar, misalnya ada orang kawin, misalnya ada sanggar Nan Jombang, Eri Mevri, atau di Senda Tasik sendiri ada ujian koreografi atau apa. Anda jangan pula tidak memberikan laporannya di dalam mata kuliah kritik. Itu objek yang mempermudah Anda sebenarnya untuk Anda membuat laporan. Karena apa? Karena laporan seni pertunjukan untuk kritik ini sebenarnya dia kritik seni ini kita melaporkan bahwa seni pertunjukan itu memang ada, pertunjukan itu sedang berlangsung. Memang ada dia berlangsung. Lalu bagaimana perkembangan seni pertunjukan yang ada di Sumatera Barat? Nah, itu yang akan Anda sampaikan. Oleh karena itu Anda harus secara detail menonton kritik itu. Nah, saya akan sampaikan kepada Anda sinopsis mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang teori kritik, ya, teori-teori kritik. Anda nanti akan belajar tentang filsafat kritik ya. Kemudian kritik seni pada umumnya, dan kalau Anda menekuni dunia tari, arti keahliannya di bidang tari tentu khusus kepada tari. Kalau ada di dalam tari itu musik, nah tentu di dalam di dalam musik itu nanti Anda akan mengkritik tentang bagaimana musik iringan tari itu sendiri. Kemudian materi perkuliahan menekankan pada pengetahuan dasar dan unsur-unsur kritik, pemahaman tentang aspek-aspek karya seni. Anda harus tahu aspek-aspek karya seni itu apa saja gitu kan. Nah, sebenarnya sumber tarinya itu dari mana, ini jenis tarinya itu Anda harus tahu. Ini jenis tarinya kontemporer yang tampil tradisi atau klasik. Nah, Anda sudah belajar pada mata kuliah apresiasi kan seperti itu ya. Kemudian untuk menghargai, gunanya adalah untuk membentuk sikap menghargai dan meningkatkan kemampuan terhadap perkembangan karya tari atau karya seni. Jadi memberikan kemampuan dalam melakukan penilaian karya seni serta melatih interpretasi ya, melatih interpretasi Anda ya, melatih tentang interpretasi Anda. Interpretasi Anda. Sebentar ya. Melatih tentang interpretasi Anda terhadap karya seni itu sendiri. Kemudian Anda dapat mengevaluasinya dengan memberikan penilaian-penilaian. Jadi dalam kritik kita tidak ada istilahnya menilai dengan angka-angka ya, dan Anda tidak ada mengatakan karyanya bagus, karyanya jelek. Kalau bagus, kenapa? Anda harus adu argumen loh. Kemudian supaya mahasiswa itu lebih berpikir kritis terhadap sebuah karya seni, dapat Anda menganalisis di dalamnya, kemudian secara objektif ya, tidak melihat koreografernya, tetapi Anda adalah menilai karyanya sendiri, bukan orangnya. Siapa yang berkarya, Anda tidak berani mengkritik karya Eri Mevri, Pak Indra Yuda. Anda mengkritiknya kan membuatkan laporan. Dalam laporan itu nanti akan nampak sebenarnya karyanya seperti apa. Ini seperti air mengalir saja. Kalau ketika Anda mengatakan bahwa seorang perempuan duduk di tengah pentas, lalu diiringi oleh saluang, lalu kalau seandainya muncul dalam saluang itu, muncul gandang sekancang-kancangnya, itu tuh etis atau tidak?
Anda merasanya nyambung atau tidak karyanya. Loh, kan ada dalam hati Anda, loh, kok kita dikejutkan dengan bunyi gendang? Begitu sahdunya Saluang mengiringi perempuan itu dengan geraknya yang lemah gemulai, dengan karisma perempuannya, tetapi seketika muncul gandang. Nah, itu kan problemnya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu jadi Anda harus berpikir objektif ya. Kemudian sekaligus menuangkan tulisan-tulisan kritik itu dalam bentuk karya ilmiah populer. Jadi itu yang penting sekali. Nah, mahasiswa harus mampu berpikir kritis, menganalisis secara objektif sekaligus menuangkan tulisan-tulisannya. Ya, jadi kritik yang saya maksudkan ini Anda menjadi penulis. Karena apa? Apabila kita terbiasa kritis, artinya seorang yang kritik melihat suatu karya itu, kita terbiasa memberikan evaluasi. Kita misalnya melihat tari gelombang, aduh kok gerak laki-lakinya sama dengan gerak perempuan ya. Nah, itu kan kritik, komen yang ada dalam pikiran kita. Lalu bagaimana kita menuangkan yang tadi Anda maksudkan itu dalam sebuah karya ilmiah. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, kritik seni, kalau saya mengarahkan Anda lebih kepada menganalisis sebuah karya seni itu. Oleh karena itu, Anda bisa saja sebenarnya dalam pendalaman dalam tulisan kritik, Anda bisa menulis skripsi sebenarnya dengan pendekatan kritik gitu. Itu yang perlu. Itu yang perlu sekali ya. Kemudian mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang Anda tonton. Kemudian Anda mampu menyampaikan seperti apa pertunjukannya, Anda mampu berani menyampaikan kelemahan-kelemahan karyanya, dan mampu untuk memberikan evaluasi apresiasi yang tinggi terhadap karya itu. Apresiasi yang tinggi itu adalah penilaian artistik Anda kepada karya itu sendiri. Jadi tidak ada karya yang tidak bagus, dan tidak ada pula karya itu yang sempurna sekali gitu kan. Namanya juga ciptaan manusia ya. Nah, itu hanya ciptaan Allah yang sempurna. Itu perlu Anda ketahui. Nilai-nilai estetik yang pada diri Anda itu tentu dipengaruhi oleh lingkungan Anda sendiri gitu. Kalau orang Minang ya tidak mungkin lah tidak ada Jawa rasa Minang dia melihat tari sedikit pun. Pasti ada dalam pikiran Anda kan. Kok tarinya tuh, pakaiannya tuh ini sekali ya, seksi sekali ya. Dia memakai nama Minang gitu. Apalagi kalau menyebut nama Buno Kandung. Kenapa ya kok karyanya itu tidak dia berusaha memakai kostum yang lebih elok gitu kan. Elok itu menurut adat Minangkabau gitu kan. Nah, mungkin kalau Anda berasal dari Bengkulu, dari Riau, Anda akan terkejut juga kalau misalnya ada karya-karya Zapin yang menyentak-nyentak seperti gerak rantak Minangkabau gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Anda sekarang belajar kritik, otomatis kalau Anda jadi koreografer nanti ketika jadi guru di Riau, itu Anda tidak akan mencampur baurkan antara karakter gerak Minangkabau dengan gerak Melayu. Ya boleh Anda combine tuh boleh saja, tetapi yang aslinya lemah gemulainya kena Anda pegang di karya yang di rantau atau di daerah Riau itu, Melayu itu yang perlu Nah, ini yang perlu Anda pahami di dalam mata kuliah kritik. Kita berada pada mana? Kita berada antara penonton dan si koreografer. Kita tidak bisa berada pada koreografer, dan Anda tidak bisa mendapatkan datanya hanya menjawab dari jawaban-jawaban koreografer. Jadi misalnya, ini karyanya apa yang disampaikan sebenarnya Pak? Tidak bisa. Anda apresiasi Anda, interpretasi Anda, karya itu seperti apa. Kalau menurut koreografernya karyanya begini, kita tahu di atas pentas yang Anda lihat itu lain, ya Anda sampaikan saja. Itu yang kritik sebenarnya. Bagaimana kita meluruskan kita berada di antara koreografer dan penonton, di tengah-tengah gitu. Jadi kita meningkatkan apresiasi masyarakat, mendidik masyarakat untuk memahami karya-karya seni itu, supaya karya seni itu berkembang gitu. Jadi di tangan kritikus lah sebenarnya karya seni itu berkembangnya. Nah, itu yang perlu ya. Untuk silabus saya upload di dalam e-learning, dan ini juga saya masukkan ke video ya. Video ini saya masukkan juga ke bahan di dalam e-learning. Nanti silakan Anda tonton. Oke. Selamat jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada pertanyaan dari Ibu, silakan dijawab, dan kita berjumpa lagi minggu depan. Oke. Salam COVID. Sehat selalu. Semangat.